bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Gede oh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang riset report dari perusahaan di sektor properti. Apa sih nama perusahaannya? Nah, jadi kali ini yang kita bahas tuntas adalah perusahaan Maha Properti Indonesia Tbk yang bergerak di bidang properti. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini tertera kondisi makroekonomi Indonesia saat ini. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,95% pada kuartal ketiga di tahun 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia ini mencapai taraf stabil ya dan terkendali. Selanjutnya yaitu tingkat inflasi. Inflasi diperkirakan tumbuh mencapai 1,55% pada tahun 2024 dengan target inflasi 2,51%. Ini mengindikasikan bahwa harga-harga barang dan jasa relatif stabil dan terkendali. Selanjutnya ada nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi sebesar 2,63% secara year to date. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu kenaikan suku bunga dan tingkat global. Selanjutnya ada suku bunga BI. Bank Indonesia atau BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 1 kali pada tahun 2024. Nah, peningkatan suku bunga ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan surplus sebesar 24,43 US dollar miliar pada periode Januari sampai Oktober 2024. Surplus ini disebabkan oleh meningkatnya ekspor Indonesia, khususnya di komoditas sawit dan batu bara. Selanjutnya ada defisit neraca transaksi berjalan. Nah, ini diperkirakan akan mencapai 0,60% dari GDP pada kuartal ketiga di tahun 2024. Defisit ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan dana dari luar negeri untuk membiayai kebutuhan ekonominya. Selanjutnya ada cadangan devisa. Cadangan devisa Indonesia itu mencapai 150,2 miliar US dollar pada periode Januari hingga Oktober 2024. Cadangan devisa ini cukup untuk membiayai kebutuhan impor selama 8 bulan, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan eksternal. Nah, jadi dari kondisi makroekonomi yang sudah tertera di tahun 2024 ini, kita bisa mengambil kesimpulan nih, bahwa kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang positif. Ekonomi Indonesia itu diproyeksikan tumbuh stabil dan inflasinya terkendali, di mana cadangan devisanya itu masih cukup. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa nilai tukar rupiah masih rentan terhadap dari tekanan-tekanan eksternal. Oke, selanjutnya ada indikator moneter dari perusahaan PT Maha Properti Indonesia Tbk. Nah, di sini dapat kita lihat persentase angka dari indikator moneter dari perusahaan Maha Properti Indonesia Tbk. Untuk lebih jelasnya, agar saya jelaskan, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku di triwulan ketiga 2024 mencapai 5.638,9 triliun rupiah
dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3.279,6 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia di triwulan ketiga terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,50%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 6,06%. Dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44%. Ekonomi Indonesia di triwulan ketiga terhadap triwulan ketiga tumbuh sebesar 4,95%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,95%. Nah, dilihat dari inflasi dan kebijakan moneter, pada November 2024 terjadi inflasi year on year sebesar 1,55% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,33. Inflasi provinsi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 4,35% dengan IHK sebesar 110,39 dan yang terendah itu terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,22% dengan IHK sebesar 103,58. Sedangkan inflasi kabupaten kota tertinggi terjadi di Kabupaten Nabire sebesar 4,48% dengan IHK sebesar 110,75 dan terendah itu terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 0,08% dengan IHK sebesar 108,43. Untuk kebijakan infrastrukturnya, pemerintah Indonesia melanjutkan program pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk pada jalan tol. Pembangunan IKN yang dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi pada transportasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah juga memfasilitasi kemitraan publik swasta atau PPP untuk membiayai proyek infrastruktur yang sangat besar nantinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang About Maha Properti Indonesia Tbk atau MPRU. PT Maha Properti Indonesia Tbk adalah satu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Agro Mulia Investama nomor 2 tanggal 5 Maret 2004 atau Akta Pendirian Perseroan yang dibuat di hadapan Benediktus Andi Widianto SH, notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C06335 HT.01.01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 58 tertanggal 22 Juli 2016 dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 10839/2016. Nah, di sini akan saya tampilkan data analisis data keuangan. Tabel pertama itu ada laporan keuangan triwulan. Tabel ini menampilkan kinerja keuangan selama beberapa kuartal terakhir. Berikut adalah detailnya. Kolom periode menampilkan periode yang ditulis meliputi kuartal 1 2024 hingga kuartal 3 2024. Kolom penghasilan menampilkan pendapatan atau penghasilan perusahaan selama periode yang bersangkutan dalam satuan juta. Kolom keuntungan bersih menampilkan laba bersih perusahaan selama periode yang bersangkutan dalam satuan juta. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel yang kedua, yaitu data kinerja kuartal. Tabel ini menunjukkan data kinerja keuangan secara kuartal dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baris Rp miliar menampilkan satuan mata uang yang digunakan yaitu miliar rupiah. Baris 9M24, 6M24, 3M24 menampilkan data untuk 9 bulan pertama di tahun 2024, 6 bulan pertama di tahun 2024, dan 3 bulan pertama di tahun 2024.
Baris 9M23 menampilkan data untuk 9 bulan pertama tahun 2023. Kolom QoQ persen menampilkan pertumbuhan pendapatan atau penghasilan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kolom years on years menampilkan pertumbuhan pendapatan atau penghasilan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Baris revenue menampilkan pendapatan atau penghasilan perusahaan. Baris revenue menampilkan pendapatan atau penghasilan perusahaan. Baris gross profit menampilkan laba kotor perusahaan. Baris EBITDA menampilkan laba sebelum bunga pajak, depresiasi, dan amortisasi. Baris net profit menampilkan laba bersih perusahaan. Margin kinerja. Tabel ini menunjukkan beberapa metrik margin kinerja perusahaan. Gross margin menunjukkan presentasi laba kotor terhadap perusahaan sebesar 29,8%. EBITDA margin menunjukkan presentasi EBITDA terhadap pendapatan sebesar minus 264,9%. Net margin menunjukkan presentasi laba bersih terhadap pendapatan sebesar minus 482,5%. Kesimpulannya, dari data yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan laba secara signifikan dalam beberapa kuartal terakhir. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang negatif pada tabel kinerja kuartal. Tabel di atas menyajikan ringkasan penting terkait penawaran umum perdana atau IPO yang dilakukan oleh PT Maha Properti Indonesia Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan, pembangunan properti, dan real estate. IPO dilakukan pada 9 Oktober 2018. Perusahaan resmi di bursa pada tanggal 9 Oktober 2018. Pada saat IPO, perusahaan menawarkan sejumlah saham kepada publik dengan harga penawaran sebesar Rp1.492.500.000. Total dana yang berhasil dihimpun dari IPO ini mencapai Rp164.175.000.000. Sebelum IPO, para pendiri perusahaan memiliki Rp8.450.000.000. Total saham yang beredar setelah IPO adalah Rp9.942.500.000. Dari total saham yang beredar, sebesar 15,01% merupakan saham yang ditawarkan kepada publik saat IPO. Hal ini berarti 15,01% adalah kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemegang saham publik. Proses IPO dibantu oleh sejumlah penjamin emisi, yaitu PT Evergreen Sekuritas Indonesia dan PT Eridika Elite Sekuritas. Perusahaan-perusahaan ini berperan penting dalam membantu perusahaan dalam menawarkan saham kepada publik dan memastikan kelancaran proses IPO. Saham PT MPRO tercatat di papan pengembangan. Papan pengembangan adalah papan pencatatan di bursa saham yang umumnya ditujukan oleh perusahaan-perusahaan yang baru saja melakukan IPO dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Kesimpulan dari tabel ini adalah IPO yang dilakukan oleh PT Maha Properti Indonesia pada tahun 2018 merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas bisnisnya di sektor properti. Dengan masuknya ke bursa saham, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas sahamnya, menarik investor baru, dan memperoleh dana segar untuk mendukung ekspansi bisnisnya. Sorotan kinerja dalam grafik. Pendahuluan, dokumen ini menyajikan sorotan kinerja perusahaan dalam bentuk grafik. Grafik ini akan membantu kita memahami kondisi keuangan perusahaan dalam beberapa aspek penting financial street. Quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang paling liquid. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan semua aset lancar. LTD to equity menunjukkan rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas. Total debt to equity menunjukkan rasio total hutang terhadap ekuitas profitability. Gross margin menunjukkan keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa.
Operating margin menunjukkan keuntungan operasi setelah dikurang biaya operasional. Pre-tax margin menunjukkan keuntungan sebelum pajak. Net profit margin menunjukkan keuntungan bersih setelah dikurangi pajak. EPS MRQ vs KTR 1 year ago menunjukkan pertumbuhan laba per saham dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. EPS TTM vs TTM 1 year ago menunjukkan pertumbuhan laba per saham dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5 year EPS growth menunjukkan pertumbuhan laba per saham dalam jangka waktu 5 tahun. Sales MRO vs KTR 1 year ago menunjukkan pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sales TTM vs TTM 1 year ago menunjukkan pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 5 year sales growth menunjukkan pertumbuhan penjualan dalam jangka waktu 5 tahun. 5 year capital spending growth menunjukkan pertumbuhan pengeluaran modal dalam jangka waktu 5 tahun. Valuation ratio. PE ratio menunjukkan rasio harga saham terhadap laba per saham. Price to sales menunjukkan rasio harga saham terhadap penjualan. Price to cash flow menunjukkan rasio harga saham terhadap arus kas. Price to free cash flow menunjukkan rasio harga saham terhadap arus kas bebas. Price to book menunjukkan rasio harga saham terhadap nilai buku. Price to tangible book menunjukkan rasio harga saham terhadap nilai buku aset. Lalu selanjutnya penjelasan gambar proyeksi keuangan. Gambar tersebut menunjukkan proyeksi keuangan yang menampilkan informasi keuangan untuk periode 5 tahun, mulai dari Desember 2019 hingga Desember 2023. Informasi keuangan. Aset lancar meliputi kas, piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya. Terjadi peningkatan aset lancar dari tahun ke tahun. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, dan mesin. Terjadi peningkatan aset tetap dari tahun ke tahun. Aset lainnya meliputi investasi dan aset tidak berwujud. Terjadi peningkatan aset lainnya dari tahun ke tahun. Selanjutnya liabilitas. Liabilitas lancar meliputi utang usaha, utang jangka pendek, dan liabilitas lainnya. Terjadi peningkatan liabilitas lancar dari tahun ke tahun. Lalu liabilitas jangka panjang meliputi utang jangka panjang, tidak ada perubahan liabilitas jangka panjang dari tahun ke tahun. Ekuitas. Modal saham meliputi modal saham dan agio. Terjadi peningkatan modal saham dari tahun ke tahun. Ekuitas lainnya meliputi laba ditahan dan ekuitas lainnya. Terjadi peningkatan ekuitas lainnya dari tahun ke tahun. Tren positif. Peningkatan aset. Secara keseluruhan aset perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Peningkatan ekuitas. Ekuitas perusahaan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mengindikasikan peningkatan kekuatan keuangan dan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasi. Tren negatif. Peningkatan liabilitas. Liabilitas perusahaan juga meningkat meskipun tidak secepat aset dan ekuitas. Peningkatan liabilitas dapat menunjukkan peningkatan penggunaan utang untuk membiayai pertumbuhan. Lalu kesimpulannya, gambar tersebut menunjukkan proyeksi keuangan perusahaan yang positif. Perusahaan mengalami pertumbuhan aset dan ekuitas yang signifikan, meskipun juga terjadi peningkatan liabilitas.
Informasi ini dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian. Baik, kita akan membahas tentang WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Bagi Anda yang bergerak di dunia bisnis, WACC merupakan konsep yang penting untuk dipahami. WACC adalah biaya rata-rata tertimbang dari modal yang digunakan perusahaan. Modal tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, seperti utang, ekuitas, dan preference. WACC mempresentasikan return minimum yang harus diperoleh perusahaan agar mampu memberikan keuntungan kepada investor. Dampak WACC terhadap bisnis. WACC merupakan alat yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Beberapa dampak WACC yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, penilaian bisnis. WACC dapat digunakan untuk menilai proyek investasi baru dan menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidak. Lalu yang kedua, perencanaan strategis. WACC membantu perusahaan dalam menentukan strategi pendanaan yang optimal. Lalu yang terakhir ada evaluasi kerja. WACC menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan membahas analisis SWOT dari perusahaan properti MPRO. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Dengan memahami analisis SWOT, MPRO dapat membuat strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuannya. Kekuatan. Yang pertama, portofolio proyek yang beragam. MPRO memiliki berbagai proyek properti yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Dekayangan, di Grand Maja, dan Tanjung Layar Beachfront. Hal ini menunjukkan bahwa MPRO memiliki diversifikasi portofolio yang baik, sehingga lebih tahan terhadap risiko. Lalu yang kedua, afiliasi dengan grup Mayapada. Keterkaitan dengan grup Mayapada dapat memberikan dukungan finansial dan jaringan yang kuat dalam industri properti. Lalu yang ketiga, rekam jejak yang baik. MPRO memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembangkan properti di Indonesia. Perusahaan ini memiliki pengalaman dan reputasi yang baik di industri properti yang membantu dalam menarik investor dan pelanggan. Selanjutnya, kelemahan. Penurunan pendapatan. Pendapatan MPRO pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan yang berdampak pada kerugian bersih. Hal ini menunjukkan bahwa MPRO mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan tingkat pendapatan yang stabil. Lalu selanjutnya ada peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar properti di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi, permintaan akan properti residensial dan komersial di Indonesia terus bertumbuh. Hal ini membuka peluang bagi pengembang seperti MPRO. Lalu yang kedua, pengembangan proyek baru. MPRO sedang membangun proyek mixed use di Jakarta Barat dengan lahan seluas 5,2 hektar yang mencakup 6 tower apartemen yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan di masa depan. Lalu selanjutnya ada ancaman. Persaingan ketat di industri properti. Industri properti Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pengembang besar yang memiliki sumber daya lebih besar. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!